Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman hati. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tentu saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, saya Yasir Nenek Ama bisa menyapa teman hati semuanya dalam program Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Teman hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya tidak sendiri nih. Saya ditemani oleh Dr. Agus Ramadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, sehat? Waalaikumsalam. Baik Kak Yasir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lihat Kak Yasir semangat, saya harus semangat berarti Tentu, pagi kita ini. harus pagi-pagi ini harus menyapa teman hati dengan penuh semangat. Siap. Biar semangatnya nular sampai ke rumah teman hati semuanya. Oke teman hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, topik tausiah kita pada pagi hari ini adalah diet untuk salehah. Nah, ini buat ukti-ukti di sana yang lagi diet, ternyata Islam tuh mengajarkan loh bagaimana diet untuk salehahnya itu sendiri. Diet untuk salehah. Dokter Agus siap menjelaskan nih. Nah, sebelum kita persilakan Dokter Agus untuk menjelaskan, saya ajak dulu nih teman hati untuk menyimak sebuah artikel berikut ini. Berikut adalah beberapa diet untuk usia 30-an agar senantiasa sehat. Kaldu tulang, kemudian makanan super seperti minyak zaitun, kemudian blueberry dan juga kunyit dan juga kenari nih. Nah, pokcoy ini juga makanan antioksidan seperti sayuran berwarna dan juga sayuran hijau daun, lemak ikan, kemudian ada telur, susu rendah lemak, asam folat dan juga vitamin E. Ini adalah beberapa hal atau beberapa jenis makanan dan juga unsur-unsur vitamin dan mineral yang penting untuk tubuhnya. Sehingga tadi seperti katanya diet di umur 30-an bisa sehat 20 tahun kemudian. Nah, untuk Islam sendiri seperti apa sih mengajarkan pola diet yang baik, apalagi untuk ukti-ukti di sana yang semangat untuk diet dan menjaga pola hidup sehat. Silakan, Dok. Iya, pakai hari ini tentang diet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya ketemu Kak Yasir lagi yang penuh dengan semangat. Terima kasih. Ya, jadi prinsipnya begini dulu Kak Yasir, bahwa Islam itu mengajarkan sesuatu itu cukup baik ya, termasuk diperhatikan dari si makanannya. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi yang paling penting pertama adalah pastikan makanan itu halal dan baik. Dua aspek ini. Halal, baik. Bisa jadi makanan halal tersebut ada, tetapi tidak baik buat tubuh. Memang ada. Contohnya rumput. Rumput itu halal, tetapi nggak baik buat tubuh kita. Baiknya untuk kambing. Betul. Tapi juga ada makanan yang baik, ternyata tidak halal ada. Contohnya daging, tetapi tidak disembelih atas nama Allah. Baik dagingnya, tetapi tidak halal untuk dikonsumsi. Maka itu dua aspek ini penting. Halalan, thayyiban. Itu yang penting yang pertama, Kak Yasir. Yang kedua dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan wakulu washrobu wala tusrifu. Ya, makan, minum, tetapi jangan berlebihan. Nah, jadi kalaupun diet juga jangan dietnya kelebihan. Sampai nggak makan sama-sama nggak kurus kering gitu kan, malah berdampak buruk buat tubuh. Ya, malah kekurangan nutrisi, badannya juga kurus kering, ketiup angin aja terbang kali dia saking kurusnya karena pengen diet gitu kan. Jadi berlebihan malah berdampak buruk, bisa menyebabkan malnutrisi, gangguan nutrisi. Bahkan bisa menyebabkan mungkin penyakit gangguan ototnya habis kecil gara-gara tidak mau makan. Ya, atau malah berdampak berlebihan, makan yang kebanyakan pun juga bisa menyebabkan timbulnya obesitas. Obesitas artinya adalah tambah berat badan. Tapi tadi menarik tuh, makanan untuk menjadi solehah. Iya, betul. Kan? Nah, ini yang nanti ini sama ukti-ukti yang ada di rumah. Dengan yang makanan biar tambah solehah gitu ya. Sekali lagi solehah yaitu adalah ukurannya adalah takwa kan. Dia menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Tetapi ada beberapa makanan yang akan menambah rasa mood atau bahagia kita nambah naik. Salah satunya adalah makanan yang tinggi triptopan. Triptopan ini ternyata triptopan, sejenis asam amino yang di dalam tubuh dia akan dirubah menjadi zat yang namanya serotonin. Serotonin itu semacam neurotransmitter saraf. Maka itu makanan ini sangat bagus untuk tadi
bikin mood seseorang menjadi bagus. Oke. Nah, Apa salah aja satunya, tuh, Dok, ini makanannya? menarik nih, bisa jadi soleha apa enggak? Ya kan, bisa jadi soleha apa enggak? Kalau makanan yang masuk itu baik, makanan yang masuk itu halal, dan ditunjang dengan asupan-asupan triptopan tadi, itu ternyata menambah tadi neurotransmitter saraf menjadi lebih bagus, moodnya menjadi bagus. Salah satunya apa yang tinggi triptopan? Kurma misalnya. Wih. Kurma itu tinggi triptopan, itu cukup bagus. Pisang itu juga tinggi triptopan. Nah itu tanah tadi, makanan yang tinggi triptopan. Triptopan itu menambah asupan neurotransmitter di dalam otak kita, khususnya serotonin. Jadi bisa bikin mood menjadi bagus. Itulah, itu gambarannya tadi. Kalau judulnya menarik tuh, diet yang menambah soleha. Ada Mudah-mudahan. minyak zaitun tadi. Zaitun juga dia tinggi kandungan lemak baiknya. Oh, lemak baiknya baik Dia ya. menambah jumlah HDL di dalam tubuh. Lemak Sehingga, baik itu HDL ya. Dan kalau lemak baik muncul, maka lemak buruk akan tereduksi. Maka itu kita tahu bahwa efek lemak berlebihan, kalau misalnya LDL-nya tinggi, akan berdampak menyebabkan apa? Penggumpalan atau sumbatan di dinding pembuluh darah. Efeknya apa? Kalau ke jantung jadi henti jantung, karena timbul penyakit jantung koroner. Otak stroke, karena penyumbatan dari pembuluh darah. Maka itu kenapa minyak zaitun ini sangat bagus, karena dia menaikkan kadar HDL di dalam tubuh. HDL naik, otomatis LDL akan turun. Oke. Nah, maka itu tadi, perhatikan yang baik ketika makan. Aspek yang paling penting adalah halalan thayyiban. Aspek yang kedua adalah harus makan tetapi juga jangan berlebihan. Ya, ataupun kalau mau diet jangan berlebihan. Dan ini lagi yang paling penting, niatkan makan kita karena Allah. Nah, jadi jangan lupa berdoa sebelum makan, biar makanan yang masuk dalam tubuh kita itu menjadi sebuah keberkahan, tidak hanya untuk fisik kita tapi untuk jiwa kita.